Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Rahayu, Sagum Dumadi. Selamat datang di Saniswan, kanal YouTube yang mengedukasi melalui mitos, benda bertuah, primbon Jawa, serta budaya yang berkembang di masyarakat Jawa khususnya dan Nusantara pada umumnya. Di tanah Jawa yang kaya akan misteri, setiap desah angin membawa kisah-kisah dari masa lampau tentang para leluhur, benda-benda pusaka, dan tanda-tanda yang terukir di langit dan bumi. Di antara dunia nyata dan dunia gaib, antara kenangan masa lalu dan harapan masa depan, tersimpan rahasia yang terus hidup dalam setiap jiwa masyarakat Jawa. Inilah Saniswan, tempat di mana mitos berbicara, budaya bernapas, dan warisan leluhur menemukan suaranya. Kali ini saya akan membongkar tentang pertanda langit terbelah di Brebes dan Cirebon. Benarkah pertanda Satrio Piningit akan segera muncul ketika langit Jawa membelah merah di atas Brebes dan Cirebon? Pertama, ketika Jawa terbelah, nalika langit murup abang, lan angin ora bisu maneh. Ana tanda saka jagat nuhur kang ora bisa dipungkiri manungsa. Malam itu bumi Jawa tidak seperti biasanya. Langit di atas Brebes dan Cirebon mendadak memerah, membelah gelapnya malam dengan cahaya seperti bara yang menggores cakrawala. Warga yang tengah duduk di teras, sebagian berhenti menatap televisi, sebagian lainnya berlari ke luar rumah. Ada yang beristighfar, ada pula yang hanya terpaku tanpa suara. Karena malam itu, langit benar-benar seperti menyala. Beberapa detik kemudian, dentuman keras menggema, kaca jendela bergetar, dinding rumah berderak pelan. Suara itu datang dari kejauhan, tapi gaungnya terasa sampai ke dada. Anak-anak menangis, ayam berkokok tak tentu arah. Angin tiba-tiba terasa dingin, padahal baru saja udara terasa panas, seperti menjelang hujan. Di kejauhan, garis merah di langit itu perlahan hilang, namun meninggalkan jejak dalam hati setiap saksi malam itu. Mereka tahu, itu bukan sekadar petir, bukan pula pesawat. Ada sesuatu dari atas sana yang lewat, cepat, menyala, dan mengguncang langit Nusantara. Dalam hati orang-orang tua di desa, tersimpan rasa yang sulit dijelaskan. Sebagian berkata, iki lintang murup abang, tanda zaman Arab owah, bintang merah menyala, pertanda zaman akan berubah. Pepatah kuno mengatakan, yen langit kober abang, tanah bakal nyawiji karo geni. Bahwa ketika langit memerah, bumi sedang berbicara dengan api. Di antara desir angin, ada rasa getir yang halus. Rasa bahwa alam sedang memberi tanda. Bukan untuk menakuti, tapi untuk membangunkan manusia yang tengah terlena. Mungkin inilah yang dimaksud para leluhur sebagai tanda langit, tanda ketika jagat nuhur mulai resah karena perilaku manusia di bumi. Langit Jawa telah lama menjadi saksi sejarah, dari doa para raja, upacara para resi, hingga peperangan besar yang menumpahkan darah Nusantara. Kini, langit yang sama kembali berbicara, tapi dengan bahasa cahaya. Cahaya merah menyala, bagai pesan rahasia yang hanya bisa dibaca oleh hati yang masih eling. Para tetua kampung berbisik, iki dudu lintang biasa, iki lintang kabuka lawang langit. Mereka percaya, di balik peristiwa itu ada gerak halus jagat spiritual. Bahwa saat langit membelah diri, itu tandanya alam gaib dan alam nyata sedang bersentuhan. Dan benar saja, malam itu banyak yang merasakan hal aneh. Anjing menggonggong tanpa henti, ayam berkokok sebelum tengah malam, bahkan ada yang melihat bayangan seperti kilatan putih melintas di sawah. Beberapa nelayan di pantai utara mengaku melihat laut menjadi terang sesaat, seolah matahari terbit di malam hari. Dalam sekejap, masyarakat Jawa kembali teringat pada warisan leluhur mereka, ramalan Jayabaya dan primbon lintang abang. Karena di balik cahaya merah yang membelah langit, bukan hanya batu dari angkasa yang jatuh, tapi peringatan kuno yang turun bersama. Yen bumi wis keba piala, langit bakal paring tanda. Malam itu langit Jawa bukan sekadar langit. Ia menjadi cermin yang memperlihatkan keadaan manusia di bawahnya, kacau, tamak, dan mulai kehilangan arah. Dan ketika langit berbicara dengan warna merahnya, mungkin saat itu ia sedang menegur. Wong Jawa, eling amaneh asal musaka bumi lan langit. 2 fakta fenomena langit merah dan dentuman di Brebes dan Cirebon. Nalika bumi gumeter tanpa sebab, lan langit murup abang tanpa mendung, iku tanda jagat lagi mbuka rahasiane marang manungsa.
Pada tanggal itu menjelang malam sekitar jam 18:35 WIB, warga di Kabupaten Brebes, Cirebon, hingga sebagian wilayah Tegal dan Kuningan dikejutkan oleh cahaya merah menyala yang melintas di langit barat. Beberapa orang menyebutnya seperti bola api raksasa yang meluncur cepat dari arah barat daya ke timur laut. Dalam hitungan detik, dentuman keras menggema, cukup kuat untuk menggetarkan kaca jendela dan menggoyang atap rumah. Para saksi menggambarkan malam itu dengan suara bergetar. Langit kayak kobong abang sumunar, terus jebluk. Kayak bumi goyang setitik. Kata seorang warga dari Losari, Brebes, yang sempat merekam jejak cahayanya dengan ponsel sederhana. Di Cirebon bagian utara, beberapa pemancing yang tengah berada di tepi laut mengatakan air laut tiba-tiba berkilau terang seperti disinari matahari. Seekor burung camar terbang rendah, dan udara di sekitarnya terasa panas sekejap, lalu dingin mendadak. Mereka terdiam, tak tahu apakah harus kagum atau takut. Keesokan harinya, berbagai media mulai memberitakan fenomena itu. BRIN melalui peneliti seniornya, Thomas Jamaluddin, menjelaskan bahwa peristiwa tersebut merupakan meteor berukuran besar yang memasuki atmosfer bumi dan menghasilkan gelombang kejut atau sonic boom. Itulah penyebab dentuman yang terdengar hingga ke darat. Menurut catatan BMKG, sensor seismik di Cirebon memang mencatat adanya getaran tidak biasa pada jam 18:39 WIB, beberapa menit setelah cahaya merah itu terlihat. Namun gelombang tersebut bukan gempa bumi, melainkan efek getaran dari ledakan udara akibat meteor. Fenomena ini secara ilmiah dikenal dengan istilah bolide meteor, meteor besar yang meledak di atmosfer dengan intensitas cahaya yang luar biasa. BRIN memperkirakan benda langit itu jatuh di perairan Laut Jawa, di antara Cirebon dan Brebes. Namun hingga kini, belum ditemukan serpihan yang mencapai darat. Meski penjelasan ilmiah sudah diberikan, banyak warga tetap percaya ada makna lain di balik peristiwa itu. Karena langit merah di atas tanah Jawa bukan sekadar kejadian fisika. Ia adalah simbol yang telah tertulis sejak lama dalam budaya dan primbon leluhur. Beberapa tetua adat di Brebes mengatakan bahwa kejadian seperti ini pernah diceritakan dalam naskah-naskah kuno. Dalam salah satu manuskrip tua disebutkan, nalika lintang murup abang saka sisi kulon, bakal ana guncangan zaman, lan kauruh anyar bakal tiba saka langit. Dan anehnya, waktu dan arah munculnya cahaya itu memang sesuai, dari barat ke timur, seolah mengikuti petunjuk naskah kuno tersebut. Sementara sebagian masyarakat modern menatap fenomena ini dengan kekaguman astronomi, sebagian lain, terutama para spiritualis, menunduk dalam diam. Mereka percaya bahwa setiap benda yang jatuh dari langit tidak pernah tanpa izin gaib. Karena dalam pandangan Jawa kuno, langit iku dudu papan kosong, nanging jagat urip sing ngatur bumi. Bagi ilmuwan, meteor adalah benda asing dari luar angkasa. Tapi bagi orang Jawa, ia bisa juga disebut utusan langit, pembawa pesan dari jagat nehur, tanda bahwa sesuatu sedang bergerak di alam spiritual. Dan ketika dentumannya mampu menggetarkan bumi, itu berarti pesan tersebut sudah sampai. Malam itu, Brebes dan Cirebon menjadi saksi ketika ilmu pengetahuan dan rasa batin leluhur bersatu dalam satu peristiwa. Sains menjelaskan apa yang terlihat, tapi primbon menjelaskan mengapa hal itu muncul. Yen ana padhang abang saka langit, iku ora mang lintang tiba, nanging pratandha jagat lagi rembugan karo manungsa. Dentuman di langit malam bukan sekadar suara, tapi gema dari alam atas. Menggetarkan kaca jendela, sekaligus menggetarkan jiwa manusia yang mulai lupa arti tanda. 3. Tafsir mistik dan primbon Jawa. Yen lintang murup abang lan bumi gumeter, iku dudu pratandha bebaya, nanging wewarah saka langit. Sejak dahulu, masyarakat Jawa percaya bahwa langit adalah kitab terbuka, tempat para leluhur menulis pesan melalui tanda-tanda alam. Setiap cahaya, petir, angin, bahkan arah terbitnya bulan, semua memiliki makna tersendiri. Dan ketika langit menyalakan warna merah di atas bumi, para pinisepuh menyebutnya sebagai lintang abang murup bintang merah yang menyala. Dalam kitab Primbon Betal Jemur ada makna, disebutkan bahwa jika di langit muncul warna merah menyala seperti api membelah cakrawala, maka itu pertanda tanah bakal ngalami owahing zaman. Zaman akan berputar, mengganti wajahnya. Perubahan besar itu bisa berupa bencana,
pergantian kekuasaan, atau lahirnya tokoh suci yang membawa tatanan baru. Para leluhur tidak melihat peristiwa langit sebagai kebetulan, sebab bagi mereka jagat nuhur lan jagat ngandap iku siji, yang di atas dan di bawah saling terhubung. Maka, ketika langit menunjukkan bara merah, sesungguhnya bumi sedang berbicara lewat api, dan langit sedang menjawab lewat cahaya. Dalam tafsir mistik Jawa, warna merah selalu berkaitan dengan unsur geni atau api. Api adalah lambang dari amarah, kekuatan, tapi juga pembersihan. Ia bisa menghancurkan, tapi juga bisa menyucikan. Maka, munculnya cahaya merah di langit Brebes dan Cirebon dipercaya sebagai proses penyucian jagat, tanda bahwa bumi Nusantara tengah diobong secara gaib untuk membakar segala kegelapan yang tersembunyi di hati manusia. Beberapa spiritualis Jawa menafsirkan fenomena ini sebagai wewayangan, bayangan dari sesuatu yang akan datang. Mereka percaya bahwa setiap raga langit yang jatuh membawa pesan gaib bagi tanah tempat ia menampakkan diri. Dan tanah Jawa, tanah yang pernah menjadi pusat spiritual Nusantara, adalah tempat yang sering dipilih untuk menerima tanda-tanda semacam itu. Wong Jawa ora mang deleng lintang, nanging ngrumokake suarane. Pepatah kuno dari lereng Lawu. Artinya, manusia Jawa sejati tidak hanya menatap tanda-tanda langit dengan mata, tetapi juga dengan telinga batin. Sebab tidak semua yang bersinar itu indah, dan tidak semua yang jatuh itu musibah. Kadang, yang jatuh dari langit adalah peringatan, dan yang menyala di langit adalah doa yang dikabulkan. Primbon juga menyebut bahwa lintang abang murup kerap muncul sebelum turunnya wahyu besar, wahyu kedaton, wahyu panjer bumi, atau wahyu jati diri bangsa. Mereka yang peka bisa merasakan getarannya, dada terasa hangat, malam menjadi sunyi tak biasa, dan waktu seolah berhenti sejenak. Karena saat langit terbakar merah, batas antara dunia kasat mata dan dunia gaib menjadi sangat tipis. Di beberapa pesantren tua di Jawa Tengah, para kiai sepuh sempat menyinggung fenomena ini dalam pengajian malam Jumat. Mereka berkata, bisa jadi iki wektu bumi nyiap ke panggonan kanggo sing wis diramal Jayabaya. Sebab menurut keyakinan mereka, setiap tanda langit yang besar pasti berhubungan dengan gerak spiritual tanah Jawa, dan tanah Jawa selalu punya peran penting bagi arah dunia. Seorang pini sepuh di daerah Kuningan berkata lirih, "Iki ora mang lintang tiba, nanging pepadhang sing ngepruk petenge jaman." Artinya, cahaya itu bukan sekadar meteor, melainkan penerang yang menembus gelapnya zaman. Dalam tafsir gaib, suara dentuman yang menggetarkan bumi bukanlah kebetulan fisika, melainkan tanda geger jagat alas. Tanda bahwa makhluk halus pun ikut terkejut karena ada gerak besar yang melintas di alam mereka. Para empu Jawa kuno percaya, bila makhluk halus terguncang, maka tatanan spiritual bumi pun sedang digeser. Dan bila bumi digeser, maka manusia harus bersiap. Sebab perubahan besar selalu diawali oleh tanda kecil yang diabaikan banyak orang. Malam di Brebes dan Cirebon itu hanyalah satu dari sekian tanda. Namun bagi mereka yang masih percaya pada ajaran leluhur, itu adalah pintu pembuka menuju nubuat Jayabaya, tentang langit yang murup abang, bumi yang gonjang-ganjing, dan lahirnya sang penuntun zaman. 4. Ramalan Jayabaya, langit murup bumi guncang. Nalika langit murup abang, lan bumi gonjang-ganjing, bakal katon satria sakawetan, sing sinandi tanpa pepethan. Serat Jayabaya Musarar. Dalam lontar kuno itu, Prabu Jayabaya menulis dengan bahasa yang lembut tapi mengguncang zaman. Ia bukan hanya seorang raja, tapi nabi rasa yang membaca tanda-tanda langit seperti membaca naskah tak tertulis. Apa yang baru-baru ini terjadi di Brebes dan Cirebon, langit menyala merah, bumi bergetar tanpa gempa, seolah membuka kembali lembaran ramalan yang telah lama tidur di perpustakaan jagat Jawa. Jayabaya pernah berkata, "Yen lintang murup abang lan angin ora lumaku wajar. Iku tanda jagat lagi ngatur dalane satria kang didehlikake." Bahwa sebelum munculnya satrio piningit, langit akan menampakkan tanda-tanda aneh. Api dari langit, suara dari udara, dan bumi yang bergetar tanpa sebab. Fenomena meteor merah di atas laut Jawa itu seakan menegaskan nubuat lama ini. Langit merah, tanda api surgawi. Dentuman, tanda bumi menjawab panggilan langit. Dan di antara keduanya, manusia berdiri menjadi saksi perubahan zaman.
Ramalan Jayabaya menyebut masa menjelang kemunculan Satrio Piningit sebagai zaman Edan, masa ketika kebenaran disembunyikan, kebohongan diagungkan, dan manusia kehilangan arah spiritualnya. Zaman bakal Edan, sing ore Edan ora keduman. Artinya, di masa itu, orang jujur akan dianggap gila, dan yang curang malah dipuja. Bukankah itu sedang terjadi sekarang, bro? Ketika dunia dipenuhi tipu daya, dan banyak yang lupa pada akar leluhur, langit seolah menegur lewat cahaya merahnya. Bukan hanya teguran fisik, tapi panggilan gaib, tanda bahwa sesuatu yang besar sedang bergerak di Nusantara. Beberapa ahli spiritual Jawa meyakini, meteor yang jatuh di Laut Jawa itu bukan kebetulan. Laut Jawa dianggap pusat getaran Nusantara, tempat berkumpulnya energi para penjaga kerajaan gaib dari barat hingga timur. Ketika benda langit sebesar itu jatuh di sana, mereka percaya gerbang energi alam halus sedang terbuka. Mungkin sebagai pertanda dimulainya perubahan besar yang pernah dijanjikan Jayabaya. Dalam tafsir ramalan, Satrio Piningit bukan hanya sosok manusia, tapi simbol kebangkitan nurani bangsa. Ia muncul ketika langit murup abang, artinya ketika langit terbakar oleh api kesadaran baru. Satrio itu bisa siapa saja, bisa satu orang, atau bisa menjadi kesadaran kolektif yang bangkit di dada banyak manusia Jawa yang mulai eling lan waspada. Jayabaya menggambarkannya dengan kalimat, Satrio Pinanhita sinisihan wahyu, bakal metu saka lemah kang ora kinira. Artinya, sang satria bijak, disertai wahyu, muncul dari tempat yang tak disangka. Mungkin, cahaya merah yang membelah langit itu bukan sekadar batu luar angkasa, tapi isyarat dari jagat leluhur bahwa wahyu sudah turun, bahwa masa gelap penuh tipu daya sebentar lagi akan berakhir. Namun, Jayabaya juga memperingatkan, sadurunge cahaya kabuka, bumi bakal gonjang-ganjing. Perubahan selalu datang dengan guncangan, baik di langit, di bumi, maupun di dalam hati manusia. Maka wajar jika fenomena meteor itu menimbulkan rasa takut bagi sebagian orang. Sebab ia adalah getaran awal dari perubahan besar yang akan datang. Para pujangga Jawa sepuh percaya, setiap kali ramalan Jayabaya mulai terasa nyata, akan ada gelombang besar, bukan air, tapi kesadaran yang menyapu jagat. Dan mungkin, gelombang itu kini mulai bergerak dari langit merah Brebes dan Cirebon. Langit murup abang, bumi ngegirisi, wong-wong pada orang ngerti, nanging jagat ngerti, serat sabda leluhur. Langit telah berbicara, bumi sudah menjawab. Kini tinggal manusia, apakah ia mau mendengar? Atau terus menutup mata, menganggap semuanya kebetulan? Malam itu, Jayabaya seolah berbisik dari balik waktu. Wong sing eling bakal ngerti tanda, wong sing lali bakal kesandung pepetenge zaman. 5. Rakyat harus elen lan waspada. Malam itu telah berlalu, namun kisahnya masih bergema di dada banyak orang. Langit yang murup abang di Brebes dan Cirebon telah menjadi buah bibir di warung, di pesantren, di padepokan, bahkan di jagat maya. Sebagian menyebutnya meteor, sebagian lagi yakin itu tanda langit, sinyal dari semesta bahwa sesuatu tengah berubah di Nusantara ini. Namun bagi mereka yang masih memegang ajaran leluhur, kejadian itu bukan sekadar berita. Ia adalah paweling, peringatan halus dari langit agar manusia kembali eling lan waspada. Sebab dalam setiap kilatan cahaya, dalam setiap dentuman yang mengguncang jendela, ada pesan yang ingin disampaikan. Bahwa bumi dan langit tidak pernah diam tanpa sebab. Jayabaya telah lebih dahulu menulis pesan itu dalam ramalannya. Ia tahu akan datang masa di mana manusia hidup dengan mata terbuka, tapi hati tertutup. Mereka sibuk mencari penjelasan logika, tapi lupa membaca getaran batin dari setiap peristiwa. Sing bisa weruh tanda, iku dudu sing ngerti aksara, nanging sing ngerti rasa. Sabda Jayabaya. Makna dari ramalan itu sederhana namun dalam. Pengetahuan sejati bukan soal pandai membaca tulisan, tapi mampu merasakan suara jagat. Dan suara itu kini sedang berbicara lewat langit merah yang membelah malam. Bagi sebagian spiritualis Jawa, meteor yang jatuh di Laut Jawa bukan sekadar benda angkasa. Ia dianggap sebagai batu langit, lambang dari wahyu yang turun ke bumi. Sesuatu yang dulu hanya disebut dalam bahasa simbol, wahyu manunggal karo jagat. Bahwa ada keseimbangan baru yang sedang dibentuk antara langit dan bumi, antara manusia dan kesadarannya sendiri.
Sebab dalam keyakinan Jawa kuno, jika langit bergerak, maka bumi menyesuaikan. Jika cahaya turun dari atas, maka manusia harus menyiapkan wadah di dalam hati. Jika tidak, maka cahaya itu hanya lewat, tanpa pernah menjadi hikmah. Yen padhang tanpa pepadang. Iku tanda manungsa ilang pangeling, pepatah Parahyangan. Artinya, terang bisa saja muncul, tapi tanpa makna jika manusia kehilangan kesadaran. Dan itulah yang sedang diuji sekarang. Apakah kita mampu menafsirkan terang di langit sebagai panggilan spiritual, atau hanya sebagai berita viral yang hilang esok pagi? Jayabaya menutup ramalannya dengan satu kalimat yang sering dilupakan. Sawise geni langit lan suara bumi, bakal metu cahya anyar sakawetan ngelairek zaman rahayu. Cahaya anyar sakawetan, cahaya baru dari timur. Apakah itu berarti sang satrio pininyit akan segera muncul? Atau hanya simbol bahwa kesadaran luhur akan lahir dari hati bangsa timur ini? Tak ada yang tahu pasti. Namun, seperti kata para sepuh, tanda wis ceta, tinggal kowe sing maca. Tandanya sudah jelas, tinggal kau yang membaca. Maka, jika langit telah berbicara, dan bumi telah memberi jawaban, tugas manusia hanyalah menyimak dengan rasa, bukan dengan prasangka. Kejadian langit merah itu mungkin hanyalah satu fragmen dari kisah panjang semesta yang tak pernah berhenti berputar. Namun bagi mereka yang percaya pada pitutur leluhur, itu adalah tanda bahwa babak baru sedang dimulai. Langit memberi peringatan, bumi berguncang, dan hati manusia dipanggil untuk pulang. Pulang pada jati diri, pada kesadaran bahwa segala yang tampak hanyalah bayangan dari takdir yang sedang berjalan. Elingo, kabeh iki manglaku. Sing ora eling, bakal kelangan dalan. Jadi, ketika malam kembali datang dan langit tampak tenang, ingatlah malam merah itu, malam ketika jagat memberi pesan, bukan untuk ditakuti, tapi untuk dihayati. Karena seperti kata Jayabaya dalam bait terakhirnya, sapa sing eling lan waspada, bakal selamat ngliwati petenging zaman. Eling lan waspada bro, sebab cahaya merah di langit itu mungkin bukan akhir, melainkan pintu awal menuju rahasia yang selama ini hanya dibisikkan oleh angin malam di tanah Jawa. Rahayu rahayu, mugi panjenengan sedoyo tansah pinaringan restu leluhur amin.